Dimana-mana atas donasi ya, itu kan respect orang lain karena kita ngalamin musibah. Bukan karena orang tiba-tiba pengen ngasih gitu aja buat bayar biaya hidup, bayar cicilan, atau bayar hutang. Ya itu lain cerita. Jadi jangan salah guna, karena itu juga manahnya berat. Hola netizen yang tercinta, korban penyiraman air keras Agus kini menilai Pratiwi Novianti sebagai sosok yang kejam. Penilaian itu dilontarkan setelah Pratiwi Novianti memutuskan menarik seluruh uang donasi pengobatan Agus ke rekening yayasannya. Bukan tanpa alasan, Pratiwi Novianti mendapati Agus telah menyalahgunakan uang donasi pengobatan dari masyarakat. Tidak bisa menikmati uang donasi itu, Agus kini menyerang Pratiwi Novianti. Agus merasa Pratiwi Novianti telah menginjak harga dirinya. Padahal Pratiwi Novianti sudah berusaha keras mengumpulkan uang donasi untuk pengobatan Agus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah aku tengok video podcast Teh Novi, bukan makin clear, aku makin pala. Saat kali aku tengok Teh Novi di situ dia masih bisa sabar. Kalau aku di situ, mereka udah aku maki. Jangan kau ajak ngomong, lihat mereka aja aku udah malas. Ngomong satu kalimat nangis. Orang belum siap ngomong kau potong, bukan kau aja yang mau didengar. Untung si donasi itu dipegang lagi sama yayasan. Terus ada info 98 juta itu bukan cuma untuk bayar rumah aja. Tolong klarifikasinya, Wak. Ini kasusnya udah sampai kayak gini, RSCM gak mau buka suara juga. Nama baik loh taruhannya. Sekarang dia video call sama pengacara, bilang uangnya itu untuk Teh Novi aja karena yang sakit itu Teh Novi. Aduh mulutmu, kayaknya memang kayak gitu ya watak aslimu. Muncung kau itu gatal kali. Kau dibantu loh, nggak bersyukur kau. Kenapa keluarga Mas Agus atau Mas Agus itu dalam tanda kutip menyelewengkan donasi 1,5 M? Nah, setelah saya telah terus mengikuti klarifikasinya dari berbagai pihak. Tapi begini, memang setelah mendapatkan donasi, orang awam yang dipahami ketika masuk ke rekeningnya, dia sudah menganggap itu uang ya rezekinya dia, makanya dia terus dipakai apa-apa, dipakai jajan malah, dipakai itu kan dimutasinya ada ke KFC, ke transfer ke GoPay, kemana-mana ke saudara-saudaranya. Jadi kalau udah merasa miliknya sendiri, dia udah bebas pakai, lupa akan tujuannya. Bahkan kan itu orang yang tidak pernah memegang sebesar itu ya, 1,5 M kan. Ya karena itu ketika orang itu pekerjaannya sebagai karyawan bukan pengusaha, maka pikirannya ketika dapat uang itu bagaimana cepat bisa jajan, cepat bisa keluar uangnya itu. Itu yang pertama. Sehingga apa tujuannya yang harusnya itu tujuannya untuk operasi matanya Mas Agus biar bisa sembuh. Meskipun di konten sebelumnya sudah saya jelaskan ya, tapi ini sudah ada klarifikasi kemarin, dokternya benar-benar menyatakan tidak bisa disembuhkan. Saya sudah mengatakan di konten sebelumnya itu habis berapapun tidak bisa disembuhkan untuk bisa melihat. Nah, kemudian yang kedua, karena dia mendapat uang yang banyak, ini yang terpenting dari dia tidak jujur, takut kalau diketahui orang lain. Makanya ketika ditanya waktu itu sudah dapat berapa, lapor ke Teh Novi, itu ngomongnya baru 500 juta, padahal banyak banget. Dia nggak ngomong kalau itu dapatnya 1,5. Untungnya Teh Novi juga pengen mengetahui mutasinya karena sebagai penanggung jawab. Nah, situlah baru mengungkap bahwa mengakui bahwa dapatnya. Ya memang kalau ini ada penyelewengan, bukan penyelewengan ya sebenarnya, menyembunyikan, menutupi. Jadi khawatir kalau orang lain tahu dapatnya banyak. Bahkan saking senangnya dapat uang waktu itu, tujuannya kan harus untuk operasi. Ke rumah sakit dia malah pakai BPJS. Uangnya mau dipakai yang lain tujuannya. Pasti udah punya rencana lain tuh, pasti itu. Punya rencana lain untuk tujuan lain. Dia nggak tahu bahwa sebenarnya uang yang dikasihkan itu uang amanat. Nggak memahami itu, uang itu amanah yang dari netizen, dari teman-teman itu malah diselewengkan. Dia nggak merasa menyelewengkan loh, karena itu yang masuk ke rekening ya udah itu buat saya, terserah pakai saya apa aja boleh. Itu kan pemikiran dia yang nggak paham tentang konsep menjalankan amanah.
Karena masalah ini berseliweran di FYP, gue menanggapi, gini ya, gak ada orang yang ingin terjadinya musibah, dan musibah bisa menimpa siapa aja. Entah karena dirinya yang memicu musibah itu, atau emang takdir. Tapi di sini yang bikin gue heran, kenapa kalau berbuat baik itu dianggap kewajiban ya? Inilah mentalitas orang Indonesia, yang udah kebangetan. Ibaratnya ya, dikasih hati minta jantung, dikasih jantung minta ginjal. Orang yang nolongin sering kebawa apes. Kadang udahlah ditolong, kalau nggak puas bukannya berterima kasih, tapi malah mencaci maki dan malah membenci. Dimana si korban harusnya memang dapat atensi dan dapat perhatian, tapi malah buat orang jadi ilfeel. Mohon maaf sebelumnya. Misal ya, kita basa-basi nih. Nanti kalau ada apa-apa ke rumah aja ya. Bukan berarti kita nyuruh orang ke rumah terus tiap hari. Atau kalau ada apa-apa jangan lupa telepon aja ya. Bukan berarti kita nyuruh orang ngadu tiap hari ya. Budayakan rasa hormat, malu, dan saling menghargai, apalagi sama orang yang udah baik sama kita. Saya turut berduka atas apa yang dialami oleh Pak Agus, tapi mohon maaf, nggak ada pemicu yang separah itu jika bukan dari tindakan. Selama ini kita dengar POV dari korban, belum dari pelaku kan? Nah, bisa jadi orang berbuat jahat karena sikap kita yang kita anggap biasa itu justru nyakitin hati orang lain. Saya nggak belain pelaku kok. Dan di sini pentingnya berhati-hati dalam bersikap. Atasan juga menghargai bawahan dan menegur dengan sopan. Jangan menganggap bawahan sebagai babu atau budak. Biasakan memanusiakan manusia. Karena mohon maaf ya, banyak saya temui di dunia kerja, banyak tabiat pemimpin yang kayak saya. Dan buat bawahan, kalau atasannya baik ya dihargai, jangan ngelunjak. Dan soal donasi, di mana-mana atas donasi ya, itu kan respect orang lain karena kita ngalamin musibah. Bukan karena orang tiba-tiba pengen ngasih gitu aja buat bayar biaya hidup, bayar cicilan, atau bayar hutang. Ya itu lain cerita. Jadi jangan salah guna, karena itu juga manahnya berat. Wajar pihak Teknovi dan Densu sebagai penyelenggara donasi turut speak up, karena banyak pemikiran-pemikiran yang gak make sense dari netizen, yang menganggap kan uang donasi ya suka-suka dia lah, kan emang dikasih buat dia. Ya nggak gitu konsepnya. Kalau gitu ya semua orang bebas dong, open donasi dong buat bayar cicil rumah, cicil Fortuner. Aduh ayo dong, come on netizen, open mind. Dan saran gue sih, kalau nggak bisa berbicara baik ya diem, daripada perkataannya nyakitin hati si korban. Emang tiap orang itu ya diuji ketika dapat musibah dan ketika dapat rezeki. Memang nggak semua orang lulus di sana, termasuk juga kita yang ngoceh ini. Apalagi yang berhubungan dengan duit, bisa menyelesaikan masalah atau menciptakan sumber masalah baru. Koreksi kalau benar. Dan pihak keluarga si korban juga harusnya jangan terlalu ikut campur, tapi harusnya menolong dan gak juga merasa berhak dapat bagian karena udah mengurusi si korban. Karena orang memberi donasi itu sesuai dengan kondisinya buat berobat, bukan buat dibagi-bagi. Semoga masalah Pak Agus cepat selesai dan uang donasi yang terkumpul digunakan semestinya. Karena mohon maaf, banyak yang mengalami kesulitan dan kemalangan, tapi nggak seberuntung itu. Tetap berterima kasih pada Teknovi dan Densu yang udah beri kesempatan. Semoga hal ini nggak terjadi lagi pada siapapun. Yuk, saling menghargai sebagai sesama manusia. Koreksi kalau benar. Share videonya. Wait a minute, rasanya baru kali ini melihat ada seseorang yang menerima open donasi namun malah mengatur cash flow dana dari donatur. Baru kali ini aku melihatnya, karena aku beberapa kali mengikuti beberapa open donasi yang dilakukan beberapa kawan, namun tidak pernah terjadi hal seperti itu. Karena seharusnya seseorang yang menerima open donasi hanya menerima dana di saat dibutuhkan. Apabila hal tersebut terkait medis, tindakan medis, pengobatan dan lain sebagainya, itu dilakukan bersama-sama di rumah sakit yang ditentukan. Namun bukan menyimpan sebagian donasi dari donatur di rekening pribadi. Tidak seperti itu cara kerjanya. Segala bentuk pengeluaran yang dananya berasal dari open donasi, maka harus sepengetahuan dari
para donat. Dalam hal ini para donatur diwakili oleh Mbak Novi, bukan? Maka apapun bentuk pengeluarannya harus pengetahuan Mbak Novi. Maka aneh rasanya bila ada dana yang ditahan di rekening pribadi Agus ataupun Setitin. Akan aneh rasanya. Mengapa aneh? Hal tersebut malah menimbulkan tanda tanya besar. Bahkan potensi adanya kecenderungan penyalahgunaan dari dana donasi tersebut cukup besar, karena tidak ada yang bisa menjamin Mang Agus ataupun Cetitin menggunakan dana donasi tersebut secara cermat dan tepat. Bukan bermaksud berburuk sangka, karena yang sudah-sudah saja dana dari hasil donasi tersebut malah transfer sana transfer sini, bahkan untuk melunasi utang dan lain sebagainya. Itu saja sudah membuktikan pada dasarnya Mang Agus dan keluarga tidak paham donasi tersebut diperuntukkan untuk apa, dan tidak paham bahwa dana donasi bukanlah hak milik. Karena reaksi dan respon yang dilakukan oleh Mang Agus dan keluarga pada akhirnya malah tidak membuat simpati publik, malah membuat kesal dan geram publik. Bahkan ada begitu banyak pihak yang meminta dana yang mereka donasikan pada open donasi tersebut untuk segera dikembalikan, karena merasa tidak nyaman dengan sikap yang diambil oleh Mang Agus dan keluarga. Dan itu sama sekali tidak mengagetkan, karena seolah-olah Mang Agus dan keluarga dana dari open donasi tersebut seolah-olah seperti warisan, dianggap hak milik. Mungkin dianggap ataupun disamakan layaknya sedekah, seolah-olah mereka berhak untuk melakukan apapun atas dana donasi yang diterima oleh mereka. Padahal mereka memiliki tanggung jawab besar untuk seefektif mungkin menggunakan dana tersebut untuk tindakan medis dan lain sebagainya, bukan digunakan yang bersifat pribadi. Namun mereka sebelumnya malah menggunakan dana open donasi tersebut untuk kepentingan pribadi yang jauh dari korelasi tindakan medis, pengobatan, dan lain sebagainya. Maka lucu saja bila Mang Asep dan keluarga menahan 500 juta di rekening mereka dengan alasan untuk operasional. Lucu saja, karena pada dasarnya mereka tidak memiliki hak untuk menggunakan dana tersebut bila tanpa persetujuan si pemberi donasi. Maka bila mereka menggunakan dana tersebut tanpa persetujuan sang donatur, maka dapat dipastikan mereka patut diduga menyalahgunakan dana tersebut. Karena seharusnya dana tersebut bisa digunakan saat ada persetujuan dari donatur. Dalam hal ini dipercayakan kepada Manov. Maka untuk apa dana tersebut disimpan bila persetujuan saja harus diperlukan? Faham bukan? Faham lah ya, seharusnya mudah difahami maksud dan tujuannya ke arah mana. Alright.